Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Talentage. Dalam video kali ini kita mempresentasikan tentang kualitas daya, terutama untuk topik fenomena masalah kualitas daya atau gangguan kualitas daya, dan kita lihat berdasarkan standar IEEE dan AI. Nah, sekarang kita lihat pertama definisi dari kualitas daya. Kalau menurut standar AI, kualitas daya itu merupakan karakteristik listrik pada suatu titik tertentu pada sistem kelistrikan, dievaluasi terhadap sekumpulan parameter teknis atau standar yang telah ditetapkan. Jadi kita mengevaluasi parameter-parameter listrik berdasarkan standar yang telah ditetapkan, misalnya parameter tegangan, arus, frekuensi, dan sebagainya. Nah, selain itu, istilah kualitas daya juga diartikan sebagai fenomena elektromagnetik yang mencirikan tegangan dan arus pada waktu tertentu dan lokasi tertentu pada sistem tenaga listrik. Jadi, kualitas daya dianggap sebagai fenomena elektromagnetik yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Nah, berdasarkan definisi kedua ini, dapat kita simpulkan bahwa kualitas daya itu merupakan karakteristik beberapa parameter listrik yang dievaluasi berdasarkan referensi atau standar yang telah ditetapkan. Misalnya standar tegangan, untuk overvoltage-nya itu berapa yang boleh diizinkan, atau under voltage-nya berapa yang boleh diizinkan, atau standar cacat gelombang misalnya seperti harmonik, untuk tegangan rendah itu yang diizinkan berapa, dan sebagainya. Jadi kita melihat kualitas dari parameter-parameter listrik ini dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Jadi ada banyak standar yang digunakan untuk menilai kualitas daya dari sistem ketenaga listrikan. Nah, istilah kualitas daya atau power quality umumnya digunakan untuk menilai dan menjaga kualitas daya listrik yang baik pada tingkat pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Ini tujuannya kita mempelajari atau mengetahui kualitas dari kelistrikan itu adalah untuk menjaga agar dia tetap baik dan untuk menilai bagaimana kualitas daya tersebut. Nah, kalau kita lihat definisi kualitas daya berdasarkan standar IEC 61000 bagian 25 tahun 2017, itu tentang klasifikasi dari lingkungan elektromagnetik, di mana fenomena elektromagnetik itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu fenomena konduksi frekuensi rendah. Nah,
di mana di sini artinya fenomena elektromagnetik ini akan mengganggu kualitas daya dari sistem kelistrikan. Nah, di sini ada beberapa fenomena yang dikategorikan, mulai dari frekuensi rendah, konduksi frekuensi rendah. Di sini contoh gangguannya itu adalah harmonik, interharmonik, kemudian sistem sinyal, fluktuasi tegangan, interupsi, kedip tegangan, ketidakseimbangan tegangan, variasi frekuensi, kemudian induksi tegangan frekuensi rendah, kemudian nilai DC offset dalam jaringan AC. Nah, ini banyak contohnya fenomena konduksi frekuensi rendah. Selanjutnya ada fenomena radiasi frekuensi rendah. Jadi yang tadi itu adalah konduksi, yang kedua itu radiasi untuk frekuensi rendah. Nah, untuk radiasi ini contohnya itu adalah gangguan dari medan magnet dan medan listrik. Kemudian ada fenomena konduksi frekuensi tinggi. Nah, di sini contohnya gelombang tegangan atau arus yang diinduksikan secara kontinus, atau kondisi transien satu arah, unidirectional transient, atau osilasi transien. Kemudian yang fenomena frekuensi tinggi, di sini ada medan magnet, medan listrik, medan elektromagnetik, gelombang kontinus, dan transient. Kemudian ada fenomena discharge, pelepasan elektrostatis, dan pulsa elektromagnetik dari nuklir. Nah, ini bagian-bagian atau gangguan-gangguan yang akan menimbulkan penurunan kualitas daya berdasarkan klasifikasi fenomena elektromagnetik. Nah, untuk melihat standar kualitas daya ini, apakah kualitas daya dari kelistrikan itu baik atau tidaknya, itu telah dibuat sejumlah standar oleh berbagai organisasi, mulai dari IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, dan AIC, International Electrotechnical Commission, yang diberlakukan pada pelanggan, utilitas, dan produsen untuk meminimalkan atau menghilangkan masalah kualitas daya. Jadi sudah ada standarnya untuk menilai kualitas daya sistem kita itu apakah baik atau tidak. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, parameter listrik apa saja yang dievaluasi untuk kualitas daya? Jadi ada parameter tegangan, parameter arus, frekuensi, daya, dan faktor daya. Jadi parameter-parameter inilah yang menentukan kualitas dari sistem kelistrikan kita. Nah, apa pentingnya menjaga kualitas daya dewasa ini? Nah, sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi itu sudah banyak melahirkan peralatan-peralatan yang baru, di mana peralatan tersebut banyak yang sensitif terhadap masalah kualitas daya. Misalnya masalah kedip tegangan atau penurunan tegangan, atau masalah harmonik, dan itu bisa mengganggu kinerja dari peralatan-peralatan tersebut. Misalnya seperti komputer, jika terjadi interupsi, maka komputernya bisa mati. Maka untuk menjaganya kita perlu menyediakan alat-alat yang bisa mengatasi masalah interupsi tegangan.
Nah, meningkatnya penggunaan pengontrol solid state di sejumlah peralatan dengan manfaat lain seperti mengurangi kerugian, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya produksi. Tapi di satu sisi, penggunaan pengontrolan tersebut menimbulkan masalah pada kualitas daya. Misalnya penggunaan konverter daya itu akan meningkatkan harmonik, distorsi, dan masalah kualitas daya lainnya. Misalnya penggunaan balas elektronik untuk lampu fluoresen, di satu sisi itu akan meningkatkan efisiensi lampu, tapi di sisi lain itu malah menghasilkan harmonik pada sistem. Nah, kemudian alasan lain pentingnya menjaga kualitas daya itu adalah adanya aturan. Kalau di Indonesia itu aturan yang dibuat oleh Kementerian ESDM itu tentang adanya penalti atau sanksi bagi konsumen yang menggunakan daya listrik dengan kualitas yang buruk, terutama konsumen dengan konsumsi listrik yang besar, seperti industri misalnya. Misalnya, jika konsumen memiliki faktor daya di bawah 0,6, maka dia akan dikenai biaya tambahan. Nah, oleh sebab itu, supaya tidak dikenai biaya tambahan, maka pihak konsumen itu harus menjaga faktor daya konsumsi listriknya harus di atas 0,85. Nah, ini contoh aturan tentang penetapan biaya atau tarif dari listrik dari PLN. Jadi kalau kita lihat di sini, jika kita menggunakan memakai KPAR atau daya reaktif yang terlalu besar, di sini terutama untuk beban industri, jaringan tegangan menengah ataupun tegangan tinggi ataupun tegangan rendah. Terutama untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi di sini dengan daya di atas 200 kPa. Nah, jika kita menggunakan KPAR yang berlebihan, itu dikenai biaya tambahan sebesar 1.114 per kilo VA-house-nya. Nah, jadi di sini ada biaya tambahan yang harus dibayar konsumen jika dia melebihi penggunaan daya reaktif. Jadi di sini acuannya biaya kelebihan pemakaian daya reaktif dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan daya reaktif yang berlebihan itu akan menurunkan faktor daya. Nah, daya reaktif ini itu dipengaruhi oleh beban-beban yang bersifat induktif, seperti motor yang menggunakan kumparan dan sebagainya. Nah, di industri yang banyak menggunakan tenaga penggerak, seperti motor itu tentu mereka butuh alat-alat perbaikan faktor daya ini. Misalnya dengan menggunakan kapasitor bank dan sebagainya. Supaya dia tidak kena penalti biaya tambahan jika faktor dayanya kurang dari 0,85 ini. Ya, ini contoh pentingnya menjaga kualitas daya bagi konsumen. Nah, sekarang kita lihat ciri dan kategori dari fenomena elektromagnetik sistem tenaga
Berdasarkan definisi dari AEK, bahwa masalah kualitas daya itu adalah masalah yang ditimbulkan oleh fenomena elektromagnetik pada sistem kelistrikan kita. Nah, fenomena elektromagnetik itu dibagi dalam kategori. Nah, kategorinya itu ditentukan oleh durasi, kemudian juga magnitudenya. Nah, jadi misalnya di sini untuk transient, nah ini transient ini mulai dari nanosecond sampai millisecond. Ya. Nah, mulai dari transient impulse, kemudian ada transient osilasi. Nah, itu waktu maksimalnya kecil dari 1 millisecond. Nah, yang impulse ini ada yang nanosecond, microsecond, millisecond. Sedangkan yang osilasi ini ada yang frekuensi rendah, jika frekuensinya kecil dari 5000 Hz, dan ada yang medium 5-500.000 Hz, kemudian ada yang frekuensi tinggi. Nah, tipikal magnitudenya itu 0-4 PU, kemudian yang medium 0-8 PU. Nah, kemudian berdasarkan durasi dan juga tipikal magnitudenya, kategori kedua itu adalah short duration RMS variation. Jadi variasi nilai RMS dalam waktu singkat. Jadi di sini waktu itu ada yang instantaneous, sesaat, ada yang momentary, kemudian ada yang temporary. Nah, kalau yang instantaneous itu waktunya sampai 30 second. Jadi nggak sampai 1 second. Kemudian yang momentary itu waktunya sampai 3 second. Sedangkan yang temporary itu waktunya sampai 1 menit, dari 3 second, 3 detik sampai 1 menit. Nah, kemudian gangguan dari variasi nilai RMS ini ada yang berbentuk shock atau penurunan tegangan. Itu penurunannya itu mulai dari 0 sampai 1 PU, 0,1 sampai 0,9 PU. Kemudian ada swell, itu kenaikan tegangan, itu mulai dari 1,1 PU sampai 1,8. Nah, kemudian ada temporary, di sini ada yang ketidakseimbang tegangan, voltage imbalance, di mana tipikalnya 2% sampai 15%. Nah, kategori yang ketiga itu variasi nilai RMS untuk durasi panjang, di mana di sini durasi panjang itu lebih dari 1 menit. Nah, gangguannya itu bisa berupa interupsi, itu nilai magnitudenya menjadi 0 PU atau dalam kondisi mati. Kemudian under voltage, sistem dikatakan under voltage jika nilai tegangan atau nilai RMS-nya itu 0,8 sampai 0,9 PU. Kemudian over voltage di atasnya 1,1 sampai 1,2. Kemudian gangguan yang ketiga dari fenomena elektromagnetik ini berupa ketidakseimbangan arus dan tegangan. Itu nilainya 0,5 sampai 5% untuk tegangan. Kemudian untuk arus 1 sampai 3%. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada
distorsi gelombang. Yang kelima, di distorsi gelombang itu ada yang bentuknya DC offset, ada harmonik, interharmonik, nosing, dan noise. Yang keenam nanti itu ada fluktuasi tegangan. Dan yang ketujuh ada variasi frekuensi. Jadi ada 7 macam masalah kualitas daya menurut standar AEC 61000. Nah, pertama kita lihat dulu fenomena transien. Di transien itu diartikan sebagai perubahan sesaat dari tegangan, arus, atau parameter lainnya. Kemudian ada bagian-bagiannya, ada transient impulse. Nah, transient impulse ini perubahan frekuensi tegangan, arus, atau keduanya secara tiba-tiba dari kondisi normal yang polaritasnya searah. Di transient impulse itu polaritas perubahannya itu searah dengan nominalnya. Jadi kalau kondisi nominalnya positif, maka nilainya juga positif. Begitu sebaliknya. Transient impulse ini biasanya dicirikan oleh nilai puncaknya dan durasinya. Nah, contoh penyebab transient impulse ini adalah serangan petir pada jaringan. Ini contohnya sebuah jaringan yang dikenai serangan petir atau kena petir. Nah, ketika dia dikenai petir akan terjadi lonjakan arus. Di sini waktunya dalam milisecond. Nah, kemudian di sini perlu dipasang proteksi. Biasanya itu berupa arrestor untuk mengalirkan arus lebih itu ke tanah. Ini contoh transient impulse. Yang kedua, transient osilasi. Nah, kalau transient osilasi itu perubahan frekuensi tegangan arus atau keduanya secara tiba-tiba dalam kondisi tunda yang nilainya mencakup polaritas positif dan negatif. Nah, kalau impuls nilainya itu unipolar atau satu arah, apakah hanya positif atau negatif. Sedangkan kalau osilasi itu polaritasnya positif dan negatif. Nah, ini contohnya transient osilasi akibat switching dari kapasitor bank dalam bentuk back-to-back dengan frekuensi osilasinya mencapai puluhan kilohertz. Ini contohnya di sini back-to-back kapasitor, bank kapasitor. Ini bank kapasitor nomor 1, ini yang nomor 2. Nah, proses switching dari kedua kapasitor ini itu bisa menimbulkan osilasi arus. Nah, di fenomena transient itu karakteristiknya ada yang unipolar. Perubahan itu dalam satu arah didominasi dari gelombang sinus nominal. Nah, kalau penyimpangan positif, dia akan menaikkan atau menambah energi pada bentuk gelombangnya. Nah, kalau penyimpangan negatif, dia akan mengurangi energi dari bentuk gelombangnya. Itu kalau yang unipolar. Jadi ada penyimpangan positif dan ada penyimpangan negatif. Nanti kita lihat bedanya. Kemudian ada juga transient bipolar. Itu menyimpang dalam arah positif dan negatif dari gelombang sinus normalnya. Kemudian transient osilasi itu sinyal osilasi yang ditumpangkan pada gelombang sinus normal. Kemudian ada multiple zero crossing, jadi sinyal transient itu melewati sumbu nol di kedua arah beberapa kali. Kemudian ada juga namanya periodic notching. Itu transient negatif terjadi berulang-ulang dengan perkiraan amplitudo, lebar, dan titik gelombang yang sama. Nah, ini contohnya. Di ini unipolar.
unipolar itu satu arah. Ini arah yang positif. Di arah positif itu dia akan menambah energi gelombang. Sedangkan ini unipolar arah negatif, dia akan mengurangi energi gelombang. Kemudian kalau bipolar, dia akan bolak-balik. Nah, kemudian yang osilasi juga seperti itu. Kemudian ini notching, dia memiliki periodik yang sama. Nah, kemudian yang multiple zero crossing, dia melewati titik nol beberapa kali di sini. Jadi, transien yang melewati titik nol. Nah, itu fenomena transien. Selanjutnya kita lihat variasi perubahan nilai RMS untuk durasi pendek. Ada yang namanya instantaneous, momentary, dan temporary interruption. Nah, interupsi ini menyebabkan gangguan penurunan tegangan atau arus menjadi kurang dari 0,1 PU dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 menit. Di variasi nilai RMS durasi pendek itu, maksimal waktu gangguannya itu hanya 1 menit. Sedangkan penurunan tegangannya itu di bawah 0,1. Jadi kalau kita punya tegangan 1/22, kalau 0,1-nya itu berarti sekitar 22 volt. Nah, dia dikatakan interupsi jika tegangannya di bawah 22 volt itu. Dan dia dikatakan instantaneous jika waktunya tidak lebih dari 1 menit. Penyebabnya itu adalah kesalahan sistem, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi kontrol, dan sebagainya. Nah, ini contohnya interupsi. Ini dalam waktu sekitar 1,5 detik. Nah, di interupsi itu penurunan tegangannya mendekati nilai 0. Ini gelombang normalnya, dan ini interupsi. Nah, yang kedua, dip atau shock. Apa bedanya dengan interruption? Kalau shock, itu penurunan tegangan RMS antara 0,1 sampai 0,9. Untuk durasi waktu 0,5 siklus hingga 1 menit. Ini penyebabnya itu kesalahan sistem, peralihan beban berat, kemudian starting motor besar. Jadi misalnya ketika kita melakukan penambahan beban yang berat, itu akan menurunkan tegangan. Kalau tidak cepat diatasi oleh sistem, dan itu bisa menimbulkan waktu yang lama. Begitu juga untuk starting motor. Nah, cuman penurunannya itu maksimal hanya sampai 1 PU. Kalau kita lihat di sini, penurunannya sampai di sini. Ini sekitar 80% atau 0,8. Dan ini penurunan sampai 0,75. Nilai RMS-nya sekitar 0,75 PU. Jadi ada pengurangan sekitar 0,25. Itu bedanya antara dip voltage dengan interruption. Kalau interruption itu nilai tegangan itu di bawah 1 PU. Kalau ini di atas 1 PU. Dan kan durasi waktunya sama. Nah, selanjutnya ada swell, itu peningkatan tegangan RMS di atas 1,1 PU dengan waktu sampai 1 menit. Nah, penyebabnya itu kebalikan dari shock tadi. Kalau shock itu
kalau kita masukkan beban yang besar, maka tegangannya akan turun. Sebaliknya, ketika kita melepaskan beban yang besar, itu bisa menyebabkan tegangannya meningkat. Nah, ketika terjadi pelepasan beban besar ini, maka peralatan kontrol, terutama di pembangkit, itu harus cepat mengatasi supaya tegangan itu kembali kepada nilai normalnya. Tidak ada pemutusan beban, pelepasan beban, atau pengaktifan kapasitor bank yang besar, itu juga bisa menaikkan tegangan. Ini misalnya di sini ada beberapa beban. Ketika beban di sini dilepaskan, itu bisa berdampak kepada pembangkit ini tegangannya menjadi naik. Nah, oleh sebab itu, alat kontrolnya harus bisa mengontrol bagaimana tegangan itu tetap konstan. Kalau kita lihat, ini untuk tegangan normal, ini untuk tegangan sak, penurunan tegangan, dan ini untuk tegangan swell. Nah, deviasi selanjutnya variasi nilai RMS untuk durasi panjang. Jadi tadi kita sudah bahas ada yang transient, kemudian ada variasi RMS durasi pendek, kemudian ada RMS durasi panjang. Nah, variasi RMS durasi panjang itu waktunya lebih dari 1 menit. Kalau yang durasi pendek tadi itu waktunya di bawah 1 menit. Kalau yang durasi panjang itu di atas 1 menit. Nah, untuk variasi RMS durasi panjang itu ada beberapa bagian. Ada over voltage atau tegangan lebih. Kalau di variasi RMS durasi pendek itu dinamakan swell. Sedangkan di sini dinamakan tegangan lebih. Nah, definisinya mendekati sama, yang beda itu hanyalah durasinya. Di sini durasinya lebih dari 1 menit. Penyebabnya itu mendekati sama dengan swell, ada pelepasan beban, peralihan beban ke daya yang lebih kecil, atau kelebihan daya reaktif, kompensasi daya reaktif, misalnya kapasitor banknya melebihi daya reaktifnya, atau tap trafonya terlalu tinggi sehingga perlu diturunkan. Di pembagiannya di sini, ini untuk RMS, variasi RMS durasi pendek, ada voltage swell, di sini ada over voltage. Nah, kalau di durasi pendeknya ada voltage sag, di sini ada under voltage. Di sini ada momentary, temporary, di sini ada sustained interruption. Nah, kalau waktunya kecil dari 0,5 sekel, itu namanya transient. Ya, ini pembagian lokasi gangguan berdasarkan durasinya. Kalau kita lihat under voltage, itu sama kayak voltage sag, itu penurunan tegangan RMS kurang dari 0,9 PU dengan durasi lebih dari 1 menit. Penyebabnya juga sama kayak sag, penambahan beban, pemutusan kapasitor bank, atau pengaturan tap trafo yang kurang tepat. Di under voltage itu berada di bagian ini. Nah, selanjutnya sustained interruption. Ini penurunan tegangan supply menjadi kurang dari 10% dari tegangan nominalnya, tapi waktunya lebih dari 1 menit. Nah, tadi di short RMS
Ada juga interruption, tapi durasinya di bawah 1 menit. Nah, di sini switch dan interruption. Nah, selanjutnya ketidakseimbangan tegangan. Di pada RMS durasi panjang ini ada ketidakseimbangan tegangan. Ketidakseimbangan tegangan itu diartikan sebagai rasio antara komponen urutan negatif terhadap komponen urutan positif, baik dari parameter tegangan ataupun dari parameter arus dalam sistem 3 fasa. Jadi, pada sistem 3 fasa yang seimbang, itu dia memiliki besaran yang sama dan sudut fasa yang sama. Di setiap fasanya berbeda 120 derajat dengan urutan fasanya itu searah jarum jam. Jadi urutan fasanya ABC searah jarum jam. Jadi kalau pada beban seimbang itu besaran fasanya itu sama dan sudut fasanya juga sama. Nah, pada sistem 3 fasa seimbang, kalau dilihat dari komponen simetrinya, yang ada itu hanyalah komponen urutan positif. Sedangkan pada sistem tidak seimbang, dia memiliki komponen urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol. Jadi pada sistem seimbang, dia hanya memiliki urutan positif yang nilainya sama dengan aslinya. Sedangkan kalau yang sistem yang tidak seimbang, dia memiliki komponen urutan positif, negatif, dan urutan nol. Nah, ini contohnya sistem yang seimbang, besaran gelombangnya sama, dengan sudut fasa yang sama, sama-sama 120 derajat, dan panjang fasonnya juga sama. Nah, ini contoh sistem yang tidak seimbang. Misalnya ini untuk fasa satunya yang merah ini nilainya terlalu besar dan frekuensinya juga berbeda, sehingga akan menghasilkan sudut fasa yang berbeda. Yang membedakannya di sini, kalau pada sistem seimbang, dia memuat komponen urutan positif yang arah urutan fasanya itu searah jarum jam. Jadi PA, PB, PC. Nah, kalau pada sistem tidak seimbang, urutan fasanya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi PA, PB, PC berlawanan arah jarum jam. Nah, komponen urutan positif terdiri dari 3 fasor yang sama besar, terpisah satu sama lain 120 derajat, dan memiliki urutan fasa sesuai arah jarum jam. Jadi ini urutannya, panjang fasornya sama, 3 fasor, PA1, PB1, dan PC1. Jadi untuk urutan positif dilambangkan dengan angka 1 di belakangnya ini. Jadi putaran sudut fasanya itu A, B, C. Nah, untuk negatif, urutan negatif, dia memiliki 3 fasor juga, yang nilainya bisa sama atau berbeda. Begitu juga sudut fasanya. Sudut fasa ini bisa seimbang 120 atau berbeda. Dan urutan fasanya itu berlawanan arah jarum jam. Di PA, PB, PC. Kalau seimbang, panjang masing-masing ini sama. Kalau tidak seimbang, panjang ini bisa berbeda, bisa sama,
atau sudutnya bisa sama atau bisa juga berbeda. Di urutannya itu, kalau yang positif itu ABC, yang negatif itu adalah ACB. Sedangkan urutan 0, dia mempunyai arah fasa yang sama. Kalau yang urutan 0 dilambangkan dengan 0, di ujungnya ada PA0, PB0, PC0, jadi dia memiliki arah fasa yang sama. Sedangkan untuk urutan negatif, itu dilambangkan dengan angka 2 di belakangnya. Nah, ini contoh fasor tegangan tak seimbang yang disusun dari 3 komponen simetris. Di sini ada PA, ada PB, di PA ini lebih panjang dari PB, dan ada ini PC. PA itu merupakan PA1 urutan positif, tambah PA2 urutan negatif, tambah PA0 urutan 0. Begitu juga PB. Merupakan urutan positif, tambah urutan negatif, tambah urutan 0. Begitu juga PC. Nah, untuk fasornya ini, itu tergantung dari sudut fasa. Jadi menurut teorema Fortescue, fasor sistem 3 fasa tak seimbang ini dapat diuraikan menjadi fasor sistem 3 fasa yang seimbang atau simetris yang terdiri dari komponen urutan positif, negatif, dan urutan 0. Di ketidakseimbangan tegangan itu dapat digambarkan fasornya dalam bentuk simetris yang memiliki komponen urutan positif dan urutan negatif. Jadi kalau urutan positif itu dikasih simbol 1 setiap fasanya, urutan negatif 2, dan urutan 0, 0. Di tegangan setiap fasanya itu PA, tegangan urutan positif, tambah negatif, tambah urutan 0. Begitu setiap fasanya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan diagram fasor operator A, alfa ini, di mana untuk alfa, ini satunya, itu dipresentasikan dalam bentuk polar, 1 dengan sudut 120 derajat. Kemudian A kuadrat itu 1 sudut 240 derajat. Atau tertinggal sebesar 120 derajat. Nah, ini kalau kita masukkan, PB1 itu sama dengan, ini untuk urutan positif. Urutan positif itu di sini PA-nya. Kemudian PB1-nya di sini. Di PB1 itu sama dengan A kuadrat kali PA1. Kali 1 sudut 120 derajat. PB2, PC1 untuk urutan positif berada di sini, itu dikali sudut 1 kali sudut 120 derajat. Begitu seterusnya. Nah, dari sini kalau kita lihat nilai setiap fasa, dilihat dari tegangan fasa A-nya itu dapat dirumuskan seperti ini. Di mana PA, PB, PC itu adalah tegangan fasa netral. Nah, kalau kita cari tegangan fasa-fasanya, untuk PAB itu sama dengan tegangan fasa AN kurang fasa BN. PBC, PBN kurang PCN. Dan PCA, PCN kurang PAN. Nah, tegangan urutan positif itu dapat dicari dengan persamaan
sepertiga kali VAB tambah alfa kali PBC tambah alfa kuadrat kali PCA. Atau kalau kita masukkan bilangan polarnya, sepertiga kali VAB tambah PBC kali 1 sudut 120 tambah PCA kali 1 sudut 120. Ini urutan positif. Nah, urutan negatif, bedanya di sini, kalau untuk PBC-nya di sini itu adalah kali 1 sudut 120 atau alfa, sedangkan di sini untuk urutan negatif, PBC-nya kali alfa kuadrat, atau dalam bentuk polar 1 sudut 120. Begitu juga untuk PCA-nya. Nah, nilai ketidakseimbangan itu dapat dicari dengan beberapa persamaan. Kalau menurut standar AIK, itu ketidakseimbangan itu sama dengan tegangan urutan negatif per tegangan positif kali 100%. Atau rasio antara tegangan urutan negatif dengan tegangan positif dalam bentuk persen. Kita bisa juga dicari dengan persamaan ini, di mana beta ini itu sama dengan VAB pangkat 4 tambah PBC pangkat 4 tambah PCA pangkat 4 per VAB kuadrat tambah PBC kuadrat tambah PCA kuadrat dan kuadrat. Jadi menurut standar International Electrotechnical Commission ada dua cara mencarinya. Pertama bisa dengan menggunakan tegangan positif dan tegangan negatif, atau bisa juga dengan menggunakan nilai RMS tegangan fasa-fasanya. Jadi di sini kita cukup menggunakan tegangan RMS fasa-fasanya. Nah, kalau menurut standar ANSI, American National Standard Institute, dan NEMA, National Electrical Manufacturer Association, ketidakseimbangan tegangan itu merupakan defisiasi maksimum tegangan fasanya dari rata-rata per tegangan rata-rata dari tegangan fasa-fasanya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya di sini. Ada sebuah beban 3 fasa dengan tegangan fasa-fasanya diukur. Pertama fasa AB 230 sudut 0, kemudian tegangan PBC 237 sudut 118, dan tegangan PCA-nya 240,6 sudut 119,6. Sekarang kita cari ketidakseimbangan tegangan itu. Ini diketahui nilai tegangannya. Pertama kita coba dengan menggunakan standar AIK. Kita cari dulu tegangan positifnya, kita masukkan masing-masing nilai tegangannya. PAB, PBC dikali 1/20, kemudian ini PCA. Nah, kalau ini diselesaikan, untuk tegangan positifnya itu nilainya 235,8 sudut 0,5 derajat. Selanjutnya kita cari tegangan negatifnya dengan menggunakan persamaan, didapat nilainya 6,18 sudut 159,4. Nah, faktor ketidakseimbangannya, persentase ketidakseimbangannya menggunakan standar AIK itu P negatif per positif kali 100%. Jadi 6,18 per 235,8 kali 100%. Itu sebesar 2,6%. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita mencari nilai beta ini dengan memasukkan nilai RMS masing-masing tegangan fasa-fasanya. Di sini didapat betanya 0,338.
Lalu dimasukkan dalam persamaan ini, maka didapat persentase ketidakseimbangannya juga sama 2,6. Nah, selanjutnya kita cari dengan cara menggunakan standar ANSI. Pertama kita cari tegang rata-ratanya dulu. Rata-rata dari ketiga fasanya itu 230 tambah 237 tambah 240,6 didapat 235,9. Nah, faktor ketidakseimbangan itu deviasi maksimum dari rata-rata. Nah, di deviasi maksimumnya itu yang kita masukkan di sini nilai terendahnya adalah 230. Jadi deviasi antara rata-rata terhadap nilai minimumnya ini. Jadi 235,9 kurang 230 per 235,9. Jadi kalau menurut standar ANSI didapat nilainya 2,5%. Sekarang kita lihat untuk contoh kedua. Ini rangkaian hubungan bintang. Tegang yang diketahui itu adalah tegang fasa netral. Ini di sebuah sistem 3 fasa dengan rating 480 volt. Dan ini tegangan fasa netralnya. Nah, kemudian kita cari. Pertama kita cari tegang fasa-fasa dulu dengan persamaan ini. Di fasa AB merupakan PAN kurang PBN. Fasa PBC sama dengan PBN kurang PCN. Begitu seterusnya. Setelah itu kita cari tegang rata-ratanya. Didapat tegang rata-ratanya 484. Nah, deviasi maksimum dari 484 ini untuk mencari ketidakseimbangannya itu nilai maksimumnya adalah 488 ini. Berarti 488,8 kurang 484 per tegang rata-ratanya. Sekitar 1%. Nah, ini contoh pengukuran ketidakseimbangan tegangan pada sistem 3 fasa. Di sini ada rata-rata tegangan urutan negatif. Ini merupakan persentase dari ketidakseimbangan. Kemudian ada tegangan urutan 0. Itu merupakan rasio urutan 0 terhadap urutan positif yang ini. Selanjutnya ada rata-rata tegangan ambalan. Nah, ini maksimum deviasi dari rata-rata. Penyebab ketidakseimbangan itu antara lain pembebanan yang tidak seimbang. Jadi misalnya kita punya trafo distribusi itu 3 fasa. Sementara beban yang dilayani untuk konsumen rumah tangga itu kan 1 fasa. Nah, itu bisa menyebabkan beban yang bervariasi setiap fasanya. Nah, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan pada trafo tersebut. Yang kedua bisa juga disebabkan oleh ketidakseimbangan impedansi saluran. Dampaknya apa? Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan arus dan akan meningkatkan nilai arus dan akan menimbulkan panas yang lebih pada motor ataupun trafo distribusi. Ketidakseimbangan bisa menyebabkan munculnya harmonik pada OD rendah. Pada rangkaian hubungan bintang itu bisa menimbulkan aliran arus listrik pada kawat netralnya. Nah, selanjutnya kita lihat distorsi gelombang. Distorsi gelombang itu diartikan sebagai perubahan atau deviasi keadaan tunak dari gelombang sinus, baik tegangan ataupun arus, pada frekuensi idealnya. Di sini didefinisikan juga sebagai cacat gelombang. Pada sinus murni itu gelombangnya tanpa cacat. Nah, kalau ada distorsi dia
akan berbentuk dalam bentuk lain. Nah, jenis distorsi itu ada DC offset, ini DC offset, ada harmonik, ini harmonik, ada interharmonik, ini interharmonik, ada noising, ini noising, kemudian ada noise. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama DC offset. Di DC offset itu adanya tegangan atau arus searah pada tegangan atau arus AC. Jadi ada nilai tegangan searah pada tegangan AC ini. Ya, tegangan searah itu didefinisikan sebagai tegangan yang hanya memiliki satu polaritas, positif saja atau negatif saja. Nah, di sini kalau kita lihat, ini karena tidak simetris, di mana di sini dia lebih banyak nilai positifnya, sehingga kalau dirata-ratakan, nilai rata-ratanya tidak nol. Idealnya, sebuah gelombang sinus murni tanpa cacat, kalau kita rata-ratakan, maka nilainya akan nol. Nah, pada sistem AC, gelombang tegangan ataupun gelombang arus yang memiliki DC offset, maka nilai rata-rata itu tidak nol. Ini contohnya di sini, ini kalau untuk yang biru, itu tidak ada DC offsetnya, karena dia seimbang atau simetris. Dilihat di sini puncaknya kalau yang biru itu 300 lebih, nilai minimumnya juga min 300 lebih. Beda dengan yang gelombang merah, ini dia mempunyai DC offset, di mana tegangan DC-nya di sini kalau dirata-ratakan yang garis putus-putus ini. Kalau yang merah ini kalau kita lihat maksimumnya di sini mendekati 400, tapi minimumnya di sini hanya 250. Sehingga kalau dirata-ratakan dia memiliki tegangan rata-rata sekitar 60 volt. Itu definisi dari DC offset. Penyebabnya ada gangguan geomagnetik atau daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet, atau konverter daya yang outputnya tidak simetri, mungkin pengaruh dari switching yang kurang tepat, atau kegagalan konverter daya AC/DC yang dapat menginduksikan nilai DC ke dalam sistem distribusi AC. Bisa juga disebabkan oleh kegagalan catu daya. Dampaknya apa? Meningkatkan nilai arus yang tidak diinginkan, kemudian menyebabkan erosi pada elektroda pembumian dan konektor lainnya, dan juga bisa menimbulkan gangguan pada peralatan positif. Jadi itu DC offset. Selanjutnya harmonik. Harmonik itu distorsi bentuk gelombang sinus, baik tegangan ataupun arus, menjadi bentuk tidak sinusoidal. Nah, gelombang ini merupakan penjumlahan dari beberapa gelombang harmonik, di mana gelombang harmonik ini memiliki frekuensi kelipatan integer dari frekuensi fundamentalnya. Jadi kalau fundamentalnya itu 50 frekuensinya, maka frekuensi harmonik itu 100, 150, 200, 250, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini gelombang fundamentalnya yang biru. Kemudian karena ada gelombang harmonik, mulai dari harmonik kelima, ini harmonik kelima. Harmonik kelima itu berarti frekuensinya 5 kali lipat dari frekuensi fundamental. Jadi kalau fundamentalnya 50, maka frekuensi gelombang harmonik kelima itu adalah 250. Jadi ada
harmonik ke-5, ke-7 yang kuning, kemudian ke-11, 13. Nah, kalau dijumlahkan fundamental tambah gelombang harmonik ini, maka akan muncul cacat gelombang seperti gelombang merah ini. Sehingga gelombangnya sudah tidak menjadi sinusoidal. Penyebab harmonik ini itu umumnya adalah beban non-linear, seperti konverter daya, mesin listrik yang bekerja di atas batas kurva magnetisasinya. Ini konverter daya pada mesin listrik ini menggunakan variable speed drive misalnya, itu akan menimbulkan harmonik yang besar karena adanya frekuensi switching. Bisa juga pada tungku busur atau untuk pelelehan logam ini, bisa juga mesin las. Begitu juga pada distributed generation yang menggunakan sumber energi terbarukan. Di sini kita banyak menggunakan konverter. Misalnya di sini ada wind turbine, ada PV, kemudian ada baterai, ada grid. Dari PV untuk ke jaringan AC kita gunakan inverter. Ini sumber harmonik yang besar. Begitu juga dari bus AC ini ke baterai menggunakan rectifier hingga akan menimbulkan harmonik. Jadi pada distributed generation yang menggunakan banyak konverter ini akan menimbulkan masalah yang serius terhadap harmonik. Dampak dari harmonik itu adalah akan menimbulkan kerusakan pada peralatan atau mengurangi umur pakainya, bisa menimbulkan gangguan pada jaringan komunikasi atau gangguan pada relay proteksi karena gelombangnya sudah tidak sinus murni, bisa jadi relay proteksinya itu tidak akurat bekerja. Akan meningkatkan nilai arus dan akan menimbulkan panas yang berlebih pada konduktor. Bisa juga menimbulkan emisi kebisingan dari peralatan dan juga bisa meningkatkan kesalahan dalam pengukuran. Kemudian mempercepat saturasi transformator dan juga bisa menimbulkan masalah sinkronisasi dan peralihan generator. Nah, pada harmonisa urutan 0, pada tegangan rendah, itu akan menimbulkan arus di kabel netralnya. Idealnya, kabel netral itu tidak ada arus listrik. Jadi kalau ada harmonisa urutan 0, maka dia akan menemukan arus pada kawat netral. Nah, kemudian selanjutnya interharmonik. Apa bedanya dengan harmonik? Kalau interharmonik, itu frekuensi harmonisanya bukan kelipatan integer dari frekuensi fundamental. Fundamentalnya itu 50 atau 60. Jadi misalnya frekuensinya itu 11,5, 13,5, dan sebagainya. Ini contohnya nih fundamental 50, ini 100, ini 150, ini 200, seterusnya. Nah, interharmonik itu gelombang yang muncul dengan frekuensi di antara frekuensi harmonik ini. Jadi dia tidak kelipatan integer. Penyebabnya sama, untuk konverter daya dengan frekuensi statis. Ini contoh penggunaan siklokonverter untuk pengendalian motor. Itu juga tungku induksi, perangkat busur api, dan juga sinyal power line carrier pada jaringan. Dampaknya yang paling parah itu dapat menimbulkan resonansi pada sistem tenaga listrik. Begitu juga interharmonik itu akan
menampakkan secara nyata kedipan lampu secara visual. Dan juga akan menyebabkan panas yang berlebihan pada peralatan. Selanjutnya ada nosing. Itu diartikan sebagai gangguan tegangan yang periodik disebabkan oleh pengoperasian perangkat konverter ketika arus berubah dari satu fasa ke fasa lain. Jadi dia gangguannya ini berupa periodik. Nah, ini sama ini. Nah, itu disebut nosing. Dia terjadi secara terus-menerus. Nah, dia memiliki frekuensi yang tinggi dan bisa tidak terdeteksi dengan alat ukur harmonik. Dapat menghasilkan frekuensi harmonik dan non-harmonik yang lebih tinggi dari frekuensi yang ditemukan pada sistem tegangan tinggi. Biasanya frekuensinya itu berupa dalam rentang frekuensi radio. Selanjutnya noise. Jadi sinyal listrik frekuensi tinggi yang tidak diinginkan dengan kandungan spektral bandnya lebih rendah dari 200 kHz yang ditumpangkan pada bentuk gelombang sinusoidal murninya. Jadi ini sinusoidal murninya, kemudian ada riak pada gelombang ini. Besaran noise biasanya kurang dari 1% nilai tegangannya. Dia dapat mengganggu peralatan elektronik seperti komputer dan pengontrolan yang lain. Nah, dia dapat diatasi dengan menggunakan filter, terapung isolasi, ataupun pengkondisian saluran. Selanjutnya, masalah kualitas daya lainnya adalah variasi frekuensi. Di variasi frekuensi itu penyimpang frekuensi sistem tenaga dari nilai nominalnya. Nah, ketika kita menyambungkan listrik ke PLN, jaringan PLN, itu ada dua parameter yang dijaga nilainya. Ada tegangan, kalau untuk sistem 1/1 220, yang kedua itu frekuensi dengan frekuensi 50 Hz. Nah, variasi frekuensi itu penyimpangan dari frekuensi nominalnya itu. Variasi frekuensi ini itu berhubungan langsung dengan kecepatan putaran generator. Jadi yang mempengaruhinya itu adalah kecepatan putaran generator. Nah, masalahnya ketika beban dinaikkan, maka kecepatan putaran generator itu akan melambat. Dengan melambatnya, maka frekuensinya akan turun. Oleh sebab itu, pada sisi generator perlu dilakukan pengendalian kecepatan generatornya. Salah satunya itu dengan menggunakan Automatic Governor Control atau AGC. Di kestabilan frekuensi itu tergantung pada keseimbangan antara beban dengan kapasitas pembangkitan. Jadi kalau bebannya terlalu besar, melebihi kapasitas pembangkitan, maka putaran generator akan turun, tegangan juga akan turun. Sebaliknya, kalau bebannya terlalu kecil, maka putaran generator bisa lebih cepat, sehingga frekuensinya juga menjadi lebih tinggi. Oleh sebab itu, keseimbangan antara beban dengan kapasitas pembangkitan itu perlu dikendalikan. Nah, ini contohnya, Pak. Ini untuk kondisi normal, frekuensinya. Ini contoh variasi frekuensi, ini di sini terjadi peningkatan frekuensi. Nah, selanjutnya standar-standar yang digunakan dalam power quality
ada IEEE, kemudian ada juga AIK. Untuk di Indonesia itu ada PUIL dan juga ada peraturan Menteri SDM. Ini contohnya Permen SDM nomor 20 tahun 20 tentang aturan jaringan sistem tenaga listrik. Nah, di sini untuk variasi frekuensi nominal di jaringan itu 50. Nah, frekuensi sistem ini dapat naik sampai 52 Hz dan turun sampai 47 Hz pada keadaan luar biasa. Di rentang frekuensinya itu, ini yang diizinkan, 51 sampai 50 sampai 52 di sini. Itu beroperasi selama paling singkat 15 menit. Kemudian 51 sampai 51,5 itu paling singkat 90 menit. Kemudian 49 sampai 51 itu beroperasi secara terus-menerus. Kemudian 47,5 sampai 49 paling singkat itu 90 menit. 47 sampai 47,5 itu paling singkat 6 detik. Nah, kemudian tentang variasi tegangan untuk tegangan tinggi, kondisi normalnya itu plus minus 5%. Kecuali untuk 150 kV itu minusnya bisa sampai 10%. Ini batas tegangan maksimum. Kemudian untuk harmonik, di harmonik itu dilihat dari total harmonic distortion-nya, bisa juga total demand distortion. Nah, untuk titik sambung tegangan 66 kV, harmonik individunya itu maksimal 3% dan totalnya 5%. Nah, untuk 500 kV itu totalnya 1,5. Ini untuk harmonik arus. Nah, kemudian fluktuasi tegangan, itu batasannya tidak melebihi 2% dari tingkat tegangan untuk setiap perubahan. Dan jarang terjadi, dapat diizinkan sampai dengan 3%. Kemudian ketip tegangan diizinkan sampai 5% saat menyalakan motor listrik. Kemudian flicker dapat diterima untuk 500 kV itu sebesar 0,8. Nah, kemudian ketidakseimbangan itu tidak melebihi 1% dengan frekuensi 5 kali maksimalnya dalam setengah jam. Nah, faktor daya dibatasi di sini. Faktor daya dijaga pada kisaran 0,9. Itu video kita kali ini tentang permasalahan kualitas daya menurut standar AIK dan standar IEEE. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.